teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Saya Rida, saya WNI yang menikah dengan WNA dengan 2 kewarganegaraan. Banyak sekali saya mendapat pertanyaan nih, bagaimana sih Mbak kalau mau tinggal dengan suami di luar negeri, visanya bagaimana? Di sini saya mau sharing aja nih, kalau menikah dengan WNA itu proses dan prosedurnya panjang sekali sebelum kita bisa tinggal dengan suami. Kecuali kalian bisa datang ke suami dengan visa traveling, tapi status suami bukan suami ya. Jadi status suami masih single karena sebelum mengurus visa marriage visa atau spouse visa itu kita harus mencatatkan pernikahan kita di Indonesia atau menikah di KUA. Setelah menikah di KUA pun itu perjalanannya masih step-stepnya masih banyak tuh. Kita harus legalisir ke Kementerian Agama dulu, kita harus ke Kemenkumham, terus kita ke Kemenlu, dan terakhir kita harus legalisir ke kedutaan negara suami dan untuk diproses visanya. Karena suami saya 2 kewarganegaraan ya kan, jadi waktu menikah di Indonesia tuh kita harus memilih salah satu, mau menikah secara warga negara yang negara A atau negara B. Kalau saya kemarin apply-nya menikah di Indonesia itu dengan kewarganegaraan dari Mesirnya. Karena apa? Waktu COVID kemarin, saya menikah waktu COVID nih. Pengurusan dokumen itu selama 6 bulan. Jadi karena saya asli Jawa Timur, jadi harus sering tuh Jawa Timur, Jakarta, Jawa Timur, Jakarta. Dan saran saya, ya kan, sebelum melakukan pernikahan tuh, kalau saya dan suami tuh survei dulu. Jadi bagaimana, misalnya kalau saya apply negara A, syarat-syaratnya bagaimana, berapa lama, apa yang harus diperlukan, berapa pengeluarannya nanti, apakah ada waktunya juga ada gitu kan. Untuk yang negara B juga begitu. Jadi tips dan saran nih, karena saya sudah pernah mengurus sendiri. Kalau saya mengurusnya sendiri ya, bukan menggunakan pihak ketiga atau pihak kedua. Jadi saya pihak pertama yang datang riwa-riwi dalam pengurusan ini, jadi saya tahu seluk-beluknya nih. Jadi sebelum menikah itu saya tanya-tanya dulu, saya searching pernikahan campuran kalau dengan warga negara Mesir itu seperti apa sih. Jadi banyak tuh di Instagram atau di YouTube, jadi saya buka-buka atau kirim pesan gitu. Jadi kita ada pandangan bagaimana nanti dalam pengurusan tersebut. Terutama nih Kak Herda, saya terima kasih sekali karena saya lebih sering sharing tentang pernikahan dengan WNA, tanya-tanyanya sama Kak Herda. Bisa deh dilihat di YouTube-nya Kak Herda, nanti saya kasih linknya ya. Dari situ saya dikasih tahu nanti gimana-gimananya prosedurnya. Karena salah satu syaratnya itu dokumen harus diterjemahkan. Kak Herda pula tuh yang merekomendasikan penerjemah tersumpah yang recommended lah, begitu ya kan. Jadi saya juga terima kasih ke Joglo Translation. Jadi kalau teman-teman perlu tuh silahkan, nanti saya juga kasih linknya. Nggak di endorse kok, karena kita sharing aja, sharing tips. Merasakanlah gimana susahnya
pernikahan campuran, kalau nggak ada yang saling sharing, itu pasti kita juga akan kelimpungan waktu mengurusnya. Jadi untuk kita mendapatkan visa sendiri itu, kita prosedurnya tadi saya sudah bilang ya kan, kita harus legalisir dulu di 3 kementerian dan di kedutaan besar juga. Ini sebagai contohnya, ini karena waktu mengajukan pernikahannya ke kedutaan Mesir, maksudnya menggunakan kewarganegaraan Mesir suami. Jadi ini legalisir kedutaannya dari Mesir ya. Ini untuk bagaimana caranya mendapatkan visa. Jadi kedua buku nikah sama translate-nya, sebentar saya ambilkan ya. Ini terjemahan buku nikah juga harus dilegalisir ya kan. Tapi kalau untuk terjemahan sendiri itu nggak harus ke Kemenak, cuma Kemenkumham dulu, maksud saya Kemenlu, terus ke kedutaan. Jadi ini kedua buku nikah ini, jadi kita datang tuh ke Kemenak. Waktu itu ke Kemenak, mungkin untuk prosesnya satu persatu nanti saya akan jelaskan sendiri ya. Maksudnya saya bagaimana prosedurnya waktu ke Kemenak seperti apa, ke Kemenkumham seperti apa, dan biayanya juga, ke Kemenlu juga seperti apa, dan biayanya juga. Dan terakhir di kedutaan untuk mendapatkan visa di paspor kita. Jadi wajib ya, ini kedua buku nikah ini dilegalisir. Jadi buku nikah punya suami dan istri itu dilegalisir keduanya. Yang pertama itu nanti kita legalisirnya di Kementerian Agama dulu. Nanti di Kementerian Agama sudah di stamp. Habis itu nanti kita apply di Kemenkumham itu lewat website. Nanti saya cantumkan mungkin di video selanjutnya. Itu nanti akan mendapatkan stiker seperti ini. Nah, ini stiker dari Kemenkumham nih. Dari Kemenkumham, habis dapat stiker dari Kemenkumham, nanti kan ini di scan nih, di apply lagi ke Kemenlu. Ini stiker Kemenlu. Habis dari Kemenlu, kalau sudah nanti dari Kemenlu kita bawa 2 buku nikah sama terjemahan buku nikahnya di kedutaan besar. Jadi ini di kedutaan Mesir seperti ini. Untuk satu kemarin habis 153 atau berapa ya? Sebentar saya cek ya. Iya benar. Jadi saya habis $153 itu untuk legalisasi 3 dokumen dan untuk 1 visa, seperti itu. Untuk visanya sendiri karena marriage visa atau spouse visa harganya $12. Terus sisanya itu untuk legalisir yang 3 dokumen tadi. Jadi setelah kita dapat visa nih, terus ini juga sudah dilegalisir juga, jadi kita bisa deh ikut suami ke luar negeri. Cuma saran saya, jangan pernah menikah secara siri ya. Nanti kalian juga gimana ya, status kalian juga mengambang, status anak juga tidak ada, karena pernikahan yang legal itu harus didaftarkan ke 3 kementerian dan juga nanti lapor ke negara suami. Sepertinya kalau saya menjelaskan gini kayaknya menikah dengan WNA mudah gitu ya. Nggak semudah itu. Ini
karena menjelaskannya udah selesai semua nih stepnya. Coba kalau kalian sendiri yang merasakan, aduh, tekanan mental iya, tekanan batin iya, judge sana judge sini, ya pokoknya kalau menikah dengan WNA tuh kita itu harus lapang dada dan sabar, dan juga tahan terhadap gosip-gosip kanan kiri depan belakang atas bawah yang pastinya itu menerpa kita. Pasti itu. Jadi kalau salah satu syarat untuk menikah dengan WNA itu kita harus tahan banting. Seperti itu. Bagi saya pernikahan kan sakral ya. Cuma orang bisa memilih sih mau menikah dengan WNA secara legal atau siri. Kalau dari saya dan suami dari awal juga dari mertua, ya kita nikah harus sesuai dengan prosedur karena ini menyangkut dua negara. Karena suami dua keluarga negaraan, jadi menyangkut 3 negara nih. Jadi menikahnya nanti didaftarkannya juga 3 negara ya kan. Daripada siri nih, kalau kalian mau menikah di luar juga boleh di negara suami, nanti tinggal didaftarkan di Indonesia. Tapi untuk menikah ke luar bersama suami juga ada perlu dokumen yang kita bawa juga. Jadi jadi itu pilihan sih kalau saya sama suami menikah di Indonesia di KUA, dan itu menggunakan kewarganegaraan Mesirnya. Tadi sudah saya sampaikan seperti itu ya. Jadi prosedur itu step by step saya lalui sendiri ya, bukan melalui pihak kedua atau ketiga, kecuali untuk penerjemah tersumpah harus itu, karena untuk apply ini nih salah, di buku nikah ini di Kemenkumham nih, di stiker Kemenkumham pun itu ada dari Kemenkumham itu nanti waktu kita ngisi, kan ada websitenya tuh, mengisi formnya itu nanti juga dimasukkan tuh nama penerjemah tersumpahnya. Oh iya, untuk menikah dengan WNA kan harus ada penerjemah tersumpah tuh. Nah, pentingnya penerjemah tersumpah itu karena untuk mendapatkan nih stiker legalisasi dari Kemenkumham, itu nanti ada di formnya itu ada tuh penerjemah tersumpah yang diklik. Misalnya saya pakainya ini ya, buku nikah penerjemah tersumpah tuh Ahmad Farouk Zaini LC gitu kan. Itu tuh bisa tuh kita pilih. Kalau nggak ada di situ berarti tidak terdaftar, penerjemah tersumpahnya itu tidak terdaftar di database Kemenkumham. Bisa jadi kalian nanti disuruh translate lagi, kan beribet ya seperti itu. Jadi ya tadi saya saranin kalau saya ke Joglo Translation, bisa kok semua bahasa bisa minta tolong aja ke Joglo Translation ya kan. Untuk berapanya mungkin kalian bisa tanya sendiri ya, karena untuk kita terjemahkan ke penerjemah tersumpah itu tidak murah, saudara-saudara, teman-teman. Kita harus ya istilahnya itu, makanya tadi kalau syarat pertama harus mental kita itu tahan baja ya. Nah, yang kedua tuh kita juga harus persiapan money alias uang. Jadi impossible kalian bisa menikah ngurus dokumen tanpa uang kan. Apalagi kalau kita ngurus sendiri, pasti saya harus beli tiket. Terserah kalian mau ke Jakarta, karena dari Jawa Timur ke Jakarta jauh, kalian mau naik apa terserah, nanti kalian bisa tuh hitung-hitung ya kan. Kalau saya selalu naik pesawat kalau ke Jakarta. Terus hotelnya, makan kita, akomodasi. Jadi kalau ada orang yang
Kalau saya sih, misalnya ada orang yang ngeremehin saya, aduh, Rida tuh halu menikah sama sama WNI, maaf, maksud saya sama WNA. Anda, Anda bisa deh bergosip ria, bergosip cuma berdasarkan kalian melihat Instagram saya, ya kan? Tapi tidak tahu kehidupan saya seperti apa. Gak apa-apa sih, ngitung-ngitung juga kebal telinga nih. Tapi kadang ya sedih, tapi apa dibilang halu tuh, saya menikah, ya kan? Ya, nggak apa-apa lah, itu jadi ladang pahala buat saya. Sering-sering ya ngomongin. Udah seperti itu, jadi menikah, apalagi kalau misalnya menikah, kita mengurus semua dokumen dengan pihak kedua atau ketiga, pasti kan yang namanya diurusin orang lain pasti budgetnya lebih mahal. Jadi kalian bisa tuh sama calon suami kalian hitung-hitungan dulu lah, karena menikah dengan WNA juga perlu komitmen, komunikasi. Jadi sharing-sharing lah sama suami kalian, seperti ini prosedurnya, apakah suami mampu, apakah ada waktu. Karena untuk pertama sebelum kan syaratnya sebelum ke KUA harus ada dokumen yang semuanya dibawa ke KUA nih. Untuk dokumen apa aja, karena saya tidak bawa semua dokumennya, nanti di next video mungkin. Jadi dari awal menikah saya itu prosedurnya, syarat-syaratnya apa aja gitu kan. Tapi kalau kalian misalnya tidak ada waktu dengan suami, ya bisa aja sih lewat dengan pihak kedua atau ketiga. Tapi waktu menghadap itu pasti harus sama suami tuh yang ke kedutaan. Nggak bisa cuma satu orang, karena kayak wawancara gitulah. Jadi dokumen suami, kalau dokumen suami saya dikirim dulu dari Mesir, terus suami langsung ke Jakarta gitu kan. Nanti menghadap tuh di kedutaan seperti wawancara, gimana ya, namanya wawancara ya kan, kita menikah beda negara ya, seperti itulah. Nanti kalian juga bisa, jadi harus menghadap berdua untuk mengeluarkan dokumen surat dari kedutaan untuk dibawa ke KUA sebagai syarat untuk mendaftarkan pernikahan. Kenapa saya tidak menganjurkan untuk pernikahan siri? Bagi saya itu dan suami, siri itu tidak memberikan apa-apa kepada saya, ya kan? Saya tidak mempunyai status pasti sebagai istri. Jadi saya status sebagai istri kan, kalau siri tidak ada dokumen ya kan. Nanti anak saya pun tidak ada dokumen pasti. Jadi seperti apa ya? Seperti mengambanglah status kita. Dan suami pun di luar negeri statusnya juga single, jadi nggak ada status pernikahan. Jadi seperti itu tadi sebelumnya saya jelaskan. Jadi daripada siri, kalian bisa mengurus pernikahan di Indonesia atau melakukan pernikahan di negara suami, nanti didaftarkan di Indonesia. Dan kalau tidak ada waktu pun, ya udah kalian bikin kesepakatan lah sama suami kalau menikahnya. Maksudnya kalau ada dana lebih, mau pakai pihak kedua atau ketiga itu terserah, daripada harus siri. Kalau saya dan suami seperti itu, tapi kalau itu balik lagi ke personal masing-masing ya. Jadi itu sebuah pilihan. Cuma kalau saya dan suami itu, ya kita menikah sekali seumur hidup ya kan, pasti ada perjuangannya tuh, lika-likunya, apalagi beda negara. Yang sesama WNI aja kadang lika-likunya apalagi dengan WNA kan. Nah seperti itu. Dan untuk proses secara keseluruhan untuk legalisasi, mungkin saya bikin per part ya, gimana pengajuannya, kalau ke Kementerian Agama gimana, kalau ke
Kemenkumhamnya gimana dan pengambilannya gimana, Kementerian Luar Negeri gimana, prosesnya seperti apa, habis itu apply ke kedutaan prosesnya seperti apa, sehingga akhirnya kita dapat merit visa, ya kan? Mungkin segitu saja video dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan memberi informasi dan memberi gambaran ya bagaimana pernikahan beda negara. Khususnya mungkin untuk teman-teman yang juga mau menikah dengan WNA dengan kewarganegaraan Mesir. Kita bisa sharing-sharing nih. Dan untuk teman-teman yang mungkin bukan dari calon suaminya bukan dari kewarganegaraan Mesir, itu bisa tanya-tanya ke WNI yang melakukan pernikahan campuran dengan kewarganegaraan yang sama dengan teman-teman. Soalnya prosedur setiap negara itu berbeda. Bisa jadi saya nanti menjelaskan step saya seperti ini nih, tapi nanti untuk negara lain berbeda. Jadi nanti jangan sampai saya lihat YouTube-nya Kak Rida seperti ini, saya melihat YouTube-nya Kak B, Kak A, Kak C, Kak D seperti ini. Jadi jangan di comparing seperti itu ya teman-teman. Cuma mudah-mudahan ini cuma jadi gambaran lah, cuma gambaran kalau saya menikah dengan WNA Mesir itu seperti apa. Dan kalau kalian mau preferensi lain mungkin bisa lihat YouTube-nya Kak Herda juga ya. Jadi ada nih, kalau saya menikahnya 2020, Kak Herda sebelumnya. Nanti mungkin ada tuh YouTube yang setelah 2020 itu seperti apa. Pokoknya jangan sampai kalian ke kedutaan tapi belum punya informasi apa-apa nih, masih kosong. Kalian juga buang-buang waktu, buang-buang uang buat ke kedutaan, dan pastinya staf di kedutaan pun nanti akan bertanya-tanya nih, loh kok ujuk-ujuk ke sini, kok maksudnya kan ada tuh saya menjumpai juga ada pasangan yang tiba-tiba aja tuh tak ada tanggal pernikahan tapi tiba-tiba langsung ke kedutaan, cuma bilangnya, Bu, saya hari minggu depan udah menikah nih. Ya pasti yang stafnya juga kaget kan, pasti ditanyain, loh kenapa nggak kesini dulu buat konsultasi, kok ujuk-ujuk itu. Pasti kalian seperti itu sih. Jadi kalian harus banyak-banyak mencari informasi, apalagi ini menyangkut dua negara, bagaimana prosedurnya agar kalian juga tidak buang-buang waktu, buang-buang uang, buang-buang energi, buang-buang tenaga, udahlah semuanya dibuang, ya kan? Jadi ya seperti itu saja sih. Semoga ini bisa menjadi informasi yang baik, yang jelek jangan diambil ya. Jadi informasi baiknya saja yang diambil bagi kalian teman-teman semua yang ingin melanjutkan suatu hubungan dengan WNA ke jenjang pernikahan. Saya doakan semoga semuanya lancar, tidak terkendala apapun, prosesnya cepat, dan terjadilah pernikahan tersebut, ya kan? Segitu saja. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube saya. Semoga dengan begitu semoga saya semakin semangat nih membuat video-video selanjutnya tentang prosedur menikah dengan WNA. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.